Kali ini kita akan membahas sedikit tentang transistor. Pembahasan transistor ini cukup panjang, jadi akan dibagi menjadi beberapa video. Transistor mungkin komponen yang paling berpengaruh dan paling penting pada perkembangan dunia teknologi. Transistor membawa kita ke era informasi dan digital. Dulu, sebelum transistor dikembangkan, produk elektronika mengandalkan tabung vakum atau vacuum tube. Transistor dikembangkan oleh 3 ilmuwan di AT&T Bell Labs Amerika pada tahun 1947. Sejak saat itu, produk-produk elektronika mulai dikembangkan dengan transistor dan ukurannya pun semakin kecil. Secara perlahan, transistor menggantikan fungsi dari tabung vakum. Transistor adalah komponen semikonduktor, artinya dia bisa menjadi konduktor dan bisa menjadi isolator. Fungsi dasar transistor sangatlah sederhana, hanya sebagai saklar. Saklar ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Ada beberapa tipe transistor. Yang paling umum kita jumpai adalah bipolar junction transistor atau BJT. Lalu yang kedua adalah field effect transistor atau FET. Di video kali ini kita hanya akan membahas tentang transistor BJT. Transistor BJT umumnya memiliki 3 kaki, base, kolektor, dan emitor. Transistor tipe ini juga dibagi menjadi 2 kategori, NPN dan PNP. N di sini adalah negatif dan P adalah positif. Jadi untuk transistor NPN, base-nya adalah positif dan PNP, base-nya adalah negatif. Penggunaan NPN dan PNP tergantung pada aplikasi yang diterapkan. Pada transistor NPN, arus masuk pada kaki base yang mengontrol transistor. Sedangkan pada PNP, yang mengontrol adalah arus keluar dari kaki base. Dalam transistor NPN, kaki kolektor adalah kaki yang menerima arus, lalu emitor di mana arus keluar, dan base adalah saklarnya. Jika dianalogikan, base adalah jari kita ketika kita akan menyalakan lampu dengan saklar. Masing-masing kaki pada transistor memiliki nilai maksimal arus dan tegangan. Jadi perhatikan atau baca datasheetnya sebelum digunakan. Juga perhatikan kaki transistornya. Walau pada simbol atau diagram kaki base adalah di tengah, bukan berarti semua kaki tengah pada transistor adalah base, karena kemungkinan urutannya berbeda. Seperti yang sudah disebutkan, transistor dasarnya adalah switch atau saklar dan dapat bekerja dengan cepat. Secara sederhana, bisa kita contohkan dengan rangkaian berikut. Di sini ada sumber tegangan 3 volt, lalu kita pasang transistor NPN dan sebuah LED. LED akan menyala jika ada arus dan tegangan pada kaki base. Jadi kaki base membutuhkan tegangan dan arus untuk menyambungkan kaki kolektor ke emitor. Tegangan dan arus yang dibutuhkan base bisa lebih kecil dari tegangan dan arus pada kolektor dan emitornya. Jadi, dengan transistor, kita bisa mengontrol tegangan dan arus yang lebih besar dengan menggunakan arus yang lebih kecil. Contoh lain yang paling umum untuk pembelajaran transistor adalah rangkaian lampu flip-flop, di mana 2 transistor mengontrol nyala dan mati LED secara bergantian. Dengan transistor, kita juga bisa membuat arus atau sinyal menjadi lebih besar, dan ini diaplikasikan pada rangkaian amplifier. Kita juga bisa mengontrol perangkat dengan tegangan yang lebih besar dengan menggunakan arus dan tegangan yang kecil, misal dengan microcontroller. Dan yang paling berguna, karena transistor adalah saklar, transistor digunakan untuk penggunaan digital. On adalah 1 dan off adalah 0. 0 dan 1 ini adalah angka binari digital. Makanya tadi disebut transistor adalah komponen yang sangat berpengaruh pada era informasi dan digital. Transistor dapat dibuat dengan sangat kecil, dan gabungan beberapa transistor bisa menjadi perangkat yang sangat canggih. CPU atau prosesor pada komputer atau pada handphone kita memiliki miliaran transistor di dalamnya, dan jumlah transistor dalam CPU akan terus bertambah, dan ini berarti transistor akan semakin kecil ukurannya. Transistor mungkin tidak sesimpel resistor, dioda, atau kapasitor. Transistor adalah komponen yang bisa diaplikasikan sangat sederhana dan juga bisa sangat kompleks. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran transistor. Dalam hal ini untuk menentukan tipenya, baik berupa tipe PNP maupun tipe NPN, serta langkah-langkah pengukurannya. Di sini kita lihat ada beberapa buah transistor yang akan kita ukur, ya. Jadi untuk menentukan transistor ini
apakah dia berjenis PNP atau NPN ya, maka kita memiliki sebuah acuan ya. Jadi di sini ada dua buah gambar transistor ya. Jika transistor yang kita ukur itu nanti berjenis PNP ya, maka acuan kita adalah kabel probe merah ya. Jadi kabel probe merah ini kita letakkan pada kaki basis transistor. Dan kalau transistor yang kita ukur itu nanti berjenis NPN ya, maka acuan atau patokan kita adalah kabel probe hitam. Jadi kabel probe hitam ini kita letakkan pada kaki basis transistor. Jadi dalam mengukur atau menentukan jenis transistor ini, terlebih dahulu posisi dari multitester atau alat ukur kita arahkan ke posisi skala ohm ya. Di sini kita buat dikali 10. Oke, langsung saja kita lakukan pengukurannya. Kita ambil salah satu dari transistor ini ya. Namun di sini kita belum dapat menentukan yang mana kaki basis dari transistor ini ya. Oleh karena itu kita dapat menempatkan posisi dari kabel probe merah kita secara sembarang. Jadi kita coba dulu pada kaki yang paling pinggir ini ya. Kemudian kabel probe hitam kita tempelkan pada kaki yang lainnya. Nah, di sini kita lihat jarum tidak bergerak, berarti bukan di sini posisi kaki basisnya ya. Sekarang coba kita putar. Kemudian kabel yang probe hitam ini kita tempelkan lagi pada kaki yang lainnya. Nah, di sini kita lihat jarum bergerak. Demikian juga dengan kaki yang satunya. Jadi ketika kabel merah ini kita posisikan pada salah satu kaki transistor dan kita ukur kaki yang lain dengan menggunakan kabel probe hitam dan jarum bergerak, itu menandakan bahwa transistor ini berjenis PNP. Dan kaki yang menjadi acuan kita pada kabel probe merah ini adalah kaki basisnya. Selanjutnya kita coba transistor yang lainnya. Karena kita mau mengukur transistor berjenis NPN ya, maka acuan kita adalah kabel probe hitam ya. Jadi kabel probe hitam ini kita letakkan pada salah satu kaki dari transistor. Kemudian kabel probe merah kita letakkan pada kaki yang lainnya. Nah, di sini kita lihat jarum bergerak. Jadi kalau kabel probe merah kita letakkan pada kaki yang lainnya dan jarum bergerak, berarti transistor ini berjenis NPN. Dan kabel probe hitam yang menjadi acuan kita adalah kaki basis dari transistor ini. Selanjutnya kita akan menentukan kaki kolektor dan emitter dari transistor ini. Jadi kita ambil transistor yang sudah kita ukur tadi. Ini tadi transistor yang berjenis PNP. Jadi karena dia berjenis PNP, acuan kita tetap kabel probe merah ya. Jadi kita coba tes ulang ya. Yang ini tadi, kaki basis dari transistor ini ya, karena kedua kakinya ini terhubung ketika kita tempelkan kabel probe hitam. Nah, jadi sekarang kabel probe merah yang menjadi acuan kita ini kita letakkan pada kaki yang lain selain dari kaki basisnya ini ya. Jadi kita putar transistornya ya, kita letakkan pada bagian yang lain ya. Kemudian kabel probe hitam kita tempelkan pada kaki yang lainnya juga selain dari kaki basis. Ini tadi kaki basisnya ya, berarti kita tempelkan pada kaki yang lain selain daripada basis, yaitu kaki yang di tengah dari transistor ini. Sekarang kita coba. Kemudian ya, pada kaki basis kita tempelkan
jari kita ya. Pada kaki basis kita tempelkan jari kita ya. Di sini nampak ya teman-teman ya. Di sini kita lihat jarum tidak bergerak. Jadi untuk melihat pergerakan jarum, maka skala dari multitester ini kita rubah ke kali 10K ya, agar kita dapat melihat pergerakan dari jarum alat ukur kita ini. Sekarang coba kita ukur ulang ya. Kabel prop merah tadi kita tempelkan pada kaki selain basis, demikian juga dengan kabel prop hitam ya. Kemudian kita trigger dengan jari pada kaki basis. Nah, kita lihat di sini jarum bergerak ya, kira-kira ya menunjuk angka lebih dari 10 ya untuk skala yang di atas. Kemudian kita pindahkan kabel prop merah ke posisi sebelahnya yang di tengah, dan kabel prop hitam di posisi yang merah tadi ya. Kemudian kita kasih trigger pada kaki basis, jarum bergerak ya. Jadi untuk menentukan mana kaki basis dan emitor, yaitu bagian mana yang jarumnya bergerak lebih jauh, itulah yang menjadi kaki kolektor dari transistor ini. Jadi kita lihat di sini acuan kita adalah di tengah ya, dan jarumnya bergerak paling jauh. Berarti kaki yang di tengah ini adalah kaki kolektor dari transistor PNP ini. Berarti yang di pinggir ini adalah kaki basis, kaki kolektor, dan yang satunya sudah pasti kaki emitor ya. Selanjutnya kita akan menentukan kaki kolektor dan emitor pada transistor NPN. Jadi ini transistornya tadi ya, kita cek ulang ya, jarum bergerak, ini kaki basisnya tadi ya. Jadi karena kita mengukur transistor yang berjenis NPN, maka patokan kita tetap kabel prop hitam. Jadi untuk menentukan mana kaki kolektor dan emitor transistor ini, maka kabel prop hitam kita tempelkan pada salah satu kaki selain dari kaki basis, dan kabel prop merah kita tempelkan juga pada kaki yang lain selain basisnya ya. Jadi di sini ya. Kemudian kita kasih trigger pada kaki basis. Kita lihat di sini jarum bergerak ya. Kemudian posisi kabel prop hitam kita pindahkan ke sebelahnya, demikian juga kabel prop merah kita pindahkan ke posisi yang lainnya. Jadi ini ya. Selanjutnya kita kasih trigger pada kaki basis dengan menyentuhnya menggunakan jari. Nah, kita lihat jarum juga bergerak ya, namun pergerakan jarumnya lebih sedikit dibanding yang sebelumnya ya. Berarti kaki basis tadi sebelah pinggir ini, dan di tengah adalah kaki emitor, dan paling tinggi adalah kaki kolektor. Karena pergerakan jarum lebih jauh ketika ya kabel prop hitam kita letakkan di posisi kaki paling pinggir ini ya, dibanding ketika kita letakkan di tengah tadi. Berarti kaki basisnya adalah sebelah pinggir kanan ini ya, dan kaki kolektor sebelah pinggir juga, yang di tengah adalah kaki emitor. Oke, demikianlah cara menentukan jenis transistor yang bertipe PNP dan NPN
dan juga cara menentukan mana kaki basis kolektor dan emitor dari kedua transistor tersebut. Bagi kalian jika menyukai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Berikut ini kita akan merancang sebuah water level sederhana. Pertama kita menyiapkan bahannya, relay 12 volt, transistor BC547, dan satu buah dioda IN4007, dioda atau dioda 1 ampere. Selanjutnya sebagai sumber tegangan kita gunakan adaptor 12 volt yang akan kita sambungkan dengan input PLN 220 volt AC. Sekarang kita merakitnya. Kita ambil relay dan beserta dioda IN4007. Kita sambungkan kepada terminal lilitan relay yang digunakan sebagai pengaman dari relay. Selanjutnya kita sambungkan transistor BC457 di bagian anoda dari dioda yang kita pasang, dan kita sambungkan kabelnya situ daya dan ke bagian level air. Dan nanti outputnya kita sambungkan untuk bagian AC, atau bisa saja kita aplikasikan kepada rangkaian atau sumber tegangan untuk motor atau pompa air kita. Untuk aplikasi ini kita cobakan dengan memakai sebuah lampu sebagai pengganti motor, di mana lampu kita sambungkan nanti dengan AC dari PLN. Rakit dan kita pastikan rangkaian aman dan tidak adanya agar tidak terjadinya korsleting listrik. Kita siapkan colokan untuk mengaktifkan catu daya dari rangkaian yang kita ambilkan dari adaptor 12 volt dan juga yang telah tersambung dengan relay atau sebagai tegangan sumber relay. Dan juga itu sumber tegangan bola lampu, dalam hal ini sebagai pengganti dari pompa air. Perhatikan kabel yang tersambung nanti dengan tangki yang sebagai sensor ketinggian dari air. Selama ini kita cobakan ke dalam suatu gelas, kemudian kita siapkan air. Dan terlebih dulu kita cobakan.
Sekarang air dalam kondisi gelas tidak terisi. Sekarang kita tuangkan air ke dalam gelas. Coba diperhatikan ya, setelah level air sampai kepada sensor air maka lampu akan mati alias pompa air akan mati.